Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendeklarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ya, optimisme ini berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan Ridho dari TPS yang ada di Jakarta. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dari hasil hitung cepat Tim Pemenangan Ridho tidak ada paslon yang mencapai perolehan suara hingga 50%. Hal ini disampaikan Ariza Patria dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan seluruh partai pengusung pasangan Ridho tetap kompak dan solid dalam mendukung upaya memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Tidak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Tidak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahnas Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi.
Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholis berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di sejumlah wilayah. Di pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman berhasil unggul jauh. Dari perhitungan cepat oleh tim pemenangan Muhyiddin Hasnuryadi mengantongi perolehan suara 83,62%, sedangkan pesaingnya Acil Odah Rozani hanya memperoleh 16,38%. Tabulasi hasil hitung cepat didapatkan dari 70% data C1 yang ada di 4.841 TPS dari total keseluruhan 7.455 TPS di seluruh Kalimantan Selatan. Dari tabulasi yang kami bikin sendiri, ini hampir 1.088.982. Dan sedangkan nomor urut 2 itu 219.752. Kalau persentasenya 83,21%, sama dengan 16,79%. Kami yang terus selalu. Sementara untuk pemilihan Kepala Daerah Cilegon 2024, pasangan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo mendeklarasikan kemenangannya di Asa Sport Center Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan data hitung cepat indikator politik, calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 1 yang didukung Partai Perindo, Robinsar Fajar unggul 51,36%. Sedangkan dua pesaingnya, Heldi Alawi mendapatkan 27,40% dan Isri Uyun 21,23%. Meski demikian, pihak Robinsar Fajar mengaku akan tetap menghormati proses yang ada terkait penghitungan yang sah dari KPU. Tentunya ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar, insya Allah dengan niat tulus, niat untuk mengabdi, niat untuk bekerja di masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Kami tidak ada niat egosentris, semua yang baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami perbaiki. Semuanya semata-mata dalam rangka kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Ya, pemirsa, sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti pada Pilkada Sulawesi Utara, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling Victor Mailangkai berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika. Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling bersama sang istri mendatangi TPS 2 Kelurahan Saryo Tumpaan, Manado untuk menyalurkan hak pilihnya. Julius mengaku deg-degan usai melakukan pencoblosan. Pasalnya ini merupakan kali pertama memilih dalam pilkada setelah pensiun dari TNI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, mendeklarasikan kemenangannya setelah unggul atas dua rivalnya di Pilkada Sulawesi Utara 2024. Berdasarkan data masuk 100% hasil quick count Carta Politika, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, menempati posisi pertama dengan perolehan suara 36,51%, diikuti paslon nomor urut 2 Eli Hani 31,94%, dan paslon nomor urut 3 Stephen Alfred 31,55%. Hati-hati para koruptor. Hati-hati kalian yang pernah memisahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa adil. Mari kita bergandengan tangan, ya,
bersama-sama siapapun yang tidak memilih saya, kami berdua ini tidak apa-apa, kita akan gandeng juga. Karena mereka juga masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun hasil hitung cepat sudah selesai, namun pasangan YSK Victory tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pilkada secara manual yang akan disahkan KPU Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim Partai Koalisi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Maximus Tipagau Peggy Patricia Patipi mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Ya, pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibanding dua paslon lainnya pada Pilkada Kabupaten Mimika. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi bersama tim Partai Koalisi mengumumkan hasil perhitungan internal sementara pada Pilkada Mimika tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung tim Koalisi MP3, Maximus Tipagau menyampaikan keunggulannya sementara di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Distrik Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, dan Distrik Tembagapura. Maximus yang juga Ketua DPD Partai Perindo Mimika menyampaikan apresiasi dan menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penghitungan suara berlangsung. Dengan kemenangan beberapa distrik sementara ini kami optimis akan menjadi Bupati Mimika Perindo. Sementara itu kita himbau kepada seluruh relawan kami, kita mendukung proses perhitungan waktu. Optimis maju sebagai calon bupati, Maximus Tipagau didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mendapat dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Yoyok Rio Sudibyo, menyoroti netralitas aparat dalam kontestasi Pilkada 2024 saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Agus Subianto. Yoyok juga menyampaikan pentingnya TNI mengambil peran besar dan netralitas dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini beberapa poin, Pak, yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns, dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh, Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak ambil. Ini sampai kapan TNI netral itu, sampai kapan?
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan aparat agar netral pada Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan Kapolri pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Di Pilpres kemarin ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politik. Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI, Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi perhitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat, yaitu 16 Desember 2024 mendatang sesuai amanat undang-undang. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda sejenak untuk melihat perolehan suara untuk Pilkada Jakarta 2024. Dilansir dari website resmi KPU terkini, suara yang masuk telah mencapai 99,93%. Kita lihat dari paslon nomor urut 1 pemirsa, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono yang mendapatkan suara sebanyak 1.717.245. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebanyak 458.886 suara. Sementara itu paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.181.939 suara. Dari suara yang masuk dapat disimpulkan paslon Pramono Rano memimpin dengan 50,07%. Kemudian disusul dengan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40% dan Dharma Kun di 10,53%.